Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafidhakumullah ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Ini adalah pesan indah Ramadan 1441 Hijriah yang ke-14. Pada pesan indah ini kita akan menyampaikan, wahai pemaksiat, bertobatlah Anda dalam Ramadan. Wahai pemaksiat, bertobatlah Anda dalam Ramadan. Atau boleh juga kita berikan tema, kalau tidak di dalam Ramadan bertaubat, mau kapan lagi? Ahibati hafidhakumullah ta'ala, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," jika pada malam pertama dari bulan Ramadan. Lalu beliau menyebutkan hadis sampai kepada lafaz, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari keburukan, cukupkanlah. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa Ramadan adalah bulan untuk bertobat dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Dan hadis ini juga memberikan pelajaran, kalau seandainya tidak bertobat di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan pembebasan Allah atas hamba-hambanya dari api neraka. Kalau tobat tidak dilakukan di dalam Ramadan, maka kapan lagi? Kapan lagi mau bertobat? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya untuk orang-orang beriman, hati mereka khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menggugah agar bertobat dan semangat bertobat terutama di dalam Ramadan ini, saya menyebutkan beberapa motivasi. Yang pertama, jangan pikir Anda pernah berdosa apa, sebesar apa, sebanyak apa. Kenapa? Karena ampunan Allah lebih besar dari dosa Anda. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak melanggar hal-hal yang haram, banyak meninggalkan hal-hal yang wajib, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Lihat, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang semakna dengan ayat tadi. Kata beliau, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian melakukan dosa di siang dan malam, dan aku, yaitu Allah Jalla fi'ula, akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku langsung ampuni bagi kalian. Sekarang sudah tidak ada alasan lagi
Ustaz, dosa saya begitu banyak. Saya mau mulai tobat dari mana? Nggak ada. Bertobatlah. Bertobatlah. Dengan ikhlas. Bertekad meninggalkan dosa tersebut. Kemudian memutuskan dosa tersebut sama sekali. Kemudian menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Bertobatlah. Tidak ada alasan bagi Anda, wahai pelaku maksiat, untuk menunda taubat. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan dosa saya begitu banyak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya jangan tunda-tunda taubat. Kenapa? Karena itu namanya bukan taubat. Dalam surah An-Nisa ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysatit taubah lilladzina ya'maluna as-su' hatta lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an." Dan bukanlah taubat itu untuk orang-orang yang melakukan maksiat-maksiat sampai datang kematian baru dia mengatakan sesungguhnya aku sekarang bertobat. Jangan, wahai saudaraku. Saya pernah bertemu dengan orang, Pak, umurnya 40 tahun. Ayo sholat, Pak. Oh, antar aja Ustaz. Kalau saya sudah pensiun. Jangan. Bertobatlah. Sholatlah. Kerjakan kewajiban yang selama ini tinggal. Tinggalkan larangan yang selama ini dilarang, yang dilanggar. Jangan tunda-tunda. Kenapa? Karena Fir'aun tidak diterima taubatnya gara-gara terlambat, dan kita tidak boleh seperti Fir'aun. Yang ketiga, ahibati hafizakumullah ta'ala, tentang taubat, ketahui baik-baik. Jangan sampai ketika Anda bertobat kemudian Anda terperosok kembali ke dalam dosa membuat Anda putus asa. Jangan. Kenapa? Karena memang begitulah tabiat manusia, selalu melakukan dosa. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik pelaku kesalahan orang-orang yang selalu bertobat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudznibun hatta yastaghfiru." Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan wafatkan kalian. Kemudian Allah gantikan dengan orang-orang yang berdosa sampai mereka bertobat dan beristighfar. Jadi, kalau sudah bertobat, kemudian terperosok kembali, jangan putus asa. Tetapi teruslah bertobat lagi. Terus bertobat lagi. Sampai Allah mengatakan, "I'malu faqad ghafartu lak." Berbuatlah sesukamu. Aku sudah ampuni dosamu. Ini bukan berarti kita meremehkan dosa. Tetapi teruslah bertobat. Teruslah bertobat. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmad Zainuddin, Pesantren Internet Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, 14 Ramadan 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.